Salam kasih dari Bapa Elohim, Ya Yeshua dan Ruach HaKodesh. Ucapan syukur tak terhingga kita telah memasuki tahun 2025 ini dan kapan yang nyata oleh Roh Kudus. Terlebih dari semua agenda yang sudah terancang dalam kalender-kalender kita, ada pribadi yang tidak pernah lengah menuntun saudara dan saya melewati lika-liku perjalanan kita dengan prosesnya yang mungkin banyak yang mengalami seperti roller coaster. Dia adalah Ruach HaKodesh. Dia tidak nampak, namun eksis. Yang tidak sering diajak bicara, namun sering mengkomunikasikan isi hati Bapa kepada kita. Dialah yang Tuhan berikan kepada kita untuk ditekankan sebagai constant reminder di tahun 2025. Saya beri tim 2025 dari KCC yaitu Ruach HaKodesh. Dia adalah your personal guide to your prayer and intimacy. Dia adalah your greatest personal guide to prayer and knowing Yah. Dia juga adalah your greatest chief operating officer. Dia adalah the Spirit of Elohim. Saat kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita langsung berpartnership dengan Ruach HaKodesh. Dan perlu kita sama-sama ketahui bahwa dia bukan feeling. Sebagaimana orang berkata, aku nggak rasain itu adanya Roh Kudus. Jadi dia bukan feeling. Dia ada, percayalah. Dia juga bukan merpati, walaupun dia juga muncul sebagai merpati waktu Yesus keluar dari air. Dia juga bukan api, tetapi dia bergerak dalam api atau seperti api. Dia juga bukan angin. However, semua ini adalah manifestasi dari pekerjaan Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh adalah co-equal, co-eternal dengan the Father and the Son. Dia adalah aktif dalam penciptaan. Dia menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia memperbaharui, dia menguduskan, dia membaptis, dia tinggal tetap, dia menyegel kita, dan dia menyinari, dia juga memimpin dan berfellowship dengan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Dan dia memberikan karunia-Nya kepada semua orang-orang percaya. Dengan itu mari kita pelajari siapa dia dan bagaimana cara kerjanya. Here it is. Pertama, the Shekinah. Shekinah dalam bahasa Ibrani-nya artinya tinggal atau berdiam, yang mengacu kepada menetapnya atau kehadiran ilahi di dalam diri orang percaya. Istilah ini ditulis dalam literatur rabbinik Israel dan dalam kitab Ibrani mereka. Kedua, Ruach HaKodesh adalah Roh Tuhan. Roh HaKodesh
Kodes merupakan roh Tuhan. Ruach sendiri artinya adalah nafas, juga angin, atau kekuatan yang tidak nampak namun bergerak. Dia adalah roh, dan dia adalah the Spirit of God. Berikut adalah contoh-contoh kata ruach yang disebut roh Tuhan dalam kitab Ibrani. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Di sini kita mengetahui bahwa roh HaKodesh bukanlah melulu New Testament personal atau Old Testament Kamsa, tetapi roh HaKodesh bahkan ditemukan namanya dan pekerjaannya di awal-awal penciptaan. Ruach Elohim hover over the earth. Ya, ada dua ayat dalam Old Testament dan New Testament yang paralel, yang mana banyak orang tidak mengerti bahwa saat terjadi di New Testament itu mengacu kepada the Old Testament. Keluaran 19 ayat 16 sampai 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Elohim, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya menggubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung gemetar sangat. Ini adalah efek. Bunyi sangkakala yang makin keras. Berbicara Musa, lalu Elohim menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kita melihat di sini kata guru, kilat, bunyi sangkakala yang keras, lalu dalam api. Nah, apa yang terjadi dalam Old Testament ini yang sebentar lagi paralelnya dalam New Testament kita akan pelajari, bahwa bunyi sangkakala itu kian lama kian keras. Lalu Allah bahkan menjawabnya dalam guru. Sekarang kita akan pelajari dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Ruach HaKodesh. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Ruach itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini lagi kita melihat persamaan dari apa yang terjadi di Gunung Sinai. Rushing wind, like thundering, guntur gemuruh yang hebat, yang kencang, yang dahsyat. Ya, dikatakan juga breeze, breath, angin, sepoi, kudus,
suci, morally blameless, tidak bercela. Ini adalah atribut dari Ruach HaKodesh. Consecrated, dikuduskan. Di sinilah kita melihat paralel dari yang terjadi di Old Testament dan New Testament, yang mana di Gunung Sinai Tuhan datang dalam guntur, angin yang hebat, kencang, gemuruh yang dahsyat. Lalu dalam New Testament kita melihat hal yang sama. Orang Yahudi berkumpul di sana untuk Shavuot service. Mereka akan sangat mengerti hubungannya dengan Sinai event. Mereka datang untuk menguduskan diri, menyucikan diri dari semua dosa-dosa mereka. Persis di gunung sana Tuhan minta mereka menyucikan diri, dan Tuhan ingin menyambut mereka dan memberikan warning kepada mereka agar mereka tidak berdosa dengan cara mengirimkan Ruach HaKodesh dengan cara yang sama. Ada gemuruh, guntur, api, tetapi kemudian agar mereka mengerti, Tuhan bicara dalam bahasa-bahasa mereka. Ada 70 bahasa supaya mereka mengerti kekudusan Tuhan. Nah, dengan semua manifestasi itu, apa yang Ruach HaKodesh dapat lakukan? Mari kita baca dalam Keluaran 10 ayat 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Ruach HaKodesh ini yang sering disebut sebagai angin atau nafas atau guntur, gemuruh, dia sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat. Semalam-malaman dia bekerja membawa belalang, dan masih banyak yang lain yang kita juga pelajari dari 10 tulang, baik katak dan sebagainya. Nah, kita akan baca dari 2 Samuel 22 ayat 13 sampai 16. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadirat Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Lihat, ini yang dilakukan oleh Ruach HaKodesh. Dia datang sebagai kilat, lalu dia mengacaukan dasar-dasar laut, alas-alas dunia sampai tersingkap. Betapa dahsyatnya pekerjaannya. Dan dikatakan karena hadirat Tuhan, karena hembusan nafas. Ruach HaKodesh disebut juga breathe, yaitu nafas Tuhan, nafas hayat dari hidungnya. Mari kita baca hal lain yang menjadi atribut dari Ruach HaKodesh, yaitu water and fire.
Kita baca dari Yesaya 30 ayat 27 sampai 28. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan. Kita perhatikan di sini. Lidahnya seperti api yang makan habis, dan hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan. Jadi tahulah kita bahwa atribut lain mengenai Ruach HaKodesh yaitu air, sungai, api. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut bangsa-bangsa. Ruach HaKodesh bekerja dengan sangat dahsyat di antara bangsa-bangsa. Kita tidak menyadari betapa kecilnya kita kadang-kadang, tidak bergerak dengan Dia yang besar yang ada di dalam kita, yang semua resource dari surga diberikan kepada kita. Ya, kita kadang-kadang merasa kecil, merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya ini, nggak punya itu. Sedangkan look at that, the Ruach HaKodesh, Dia bekerja sangat dahsyat di antara bangsa-bangsa. Kita tahu kalau Firaun tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka Ruach HaKodesh yang membawa belalang dengan angin timur. Dia membawa katak, membawa apa lagi, banyak hal dalam 10 tulang. Itu adalah pekerjaan dari Ruach HaKodesh. Penyakit yang mematikan diberikan kepada mereka yang tidak tahu. Lalu bagaimana Dia bekerja di dalam kehidupan seseorang? Ini hal yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu dari Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim? Saudara, Firaun sama sekali nggak tahu ada Ruach HaKodesh, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Pasti dia menyembah salah satu atau beberapa banyak Tuhannya, tetapi dia bisa melihat bahwa Yusuf ini adalah jelmaan dari hakikat natural ilahi dari roh Elohim. Dia sekarang melihat ada seseorang yang mendapatkan essence dari Elohim itu. Itu sebabnya dia menyatakan bahwa orang ini penuh dengan roh Elohim. Disinilah kita melihat bahwa seseorang yang diisi terus-menerus sampai dipenuhi dengan Ruach HaKodesh akan memiliki hakikat alamiah yang berbeda, hakikat ilahi. Bukan seperti orang pada umumnya. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang ilahi, yang orang bisa tahu dan bisa rasakan bahwa orang ini penuh dengan Ruach HaKodesh. Orang ini tidak biasa-biasa saja. Orang ini sangat spesial dalam tingkah lakunya, tindak tanduknya. Kita akan melihat lagi dari Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Di sini kita belajar karena Musa dipercaya dengan tugas yang besar, mengemban satu bangsa pilihan Tuhan. Dia overloaded dengan semua pekerjaan, tugas, beban-beban bangsa yang jutaan itu, yang mengeluh setiap hari. Maka Tuhan memberikan Ruach HaKodesh kepada dia begitu besar, begitu penuh. Akhirnya Tuhan minta untuk agar meringankan bebannya dia, dibagikan kepada para tua-tua Israel. Tentunya Musa membutuhkan extra anointing. Tetapi inilah saatnya bahwa Musa rilis sebagian dari roh yang ada padanya. Nah, kira-kira apa tandanya ketika Roh HaKodesh itu datang kepada kita? Kita akan baca dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, satu yang dilakukannya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan yang kedua, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Secret things of the age to come. Ketiga, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh HaKodesh datang untuk memuliakan Yesus, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan agar kita nampak berkuasa, kita melakukan mukjizat atau nampak berbeda, bukan. Tetapi Ruach HaKodesh ini datang untuk memuliakan Yesus melalui kita dan menuntun kita dalam segala kebenaran. Dia juga akan memberitahukan kepada kita secret things, rahasia-rahasia yang terjadi di sana akan dibukakan kepada kita. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh rindu ingin beranjak dari level-level sebelumnya menuju pada level kedewasaan, Ruach HaKodesh juga akan menyatakannya kepada saudara. Mari kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7, ayat 9 sampai ke 16. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia,
yang sebelum dunia dijadikan telah disiapkan Elohim bagi kemuliaan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh Ruach. Sebab Ruach menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Elohim. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain Ruach Elohim atau Ruach HaKodesh. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Elohim, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Elohim kepada kita. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai ruach, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Elohim dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Ruach HaKodesh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Ruach HaKodesh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di sini mengertilah kita bahwa hal-hal rohani, hal-hal ilahi, hal-hal surgawi hanya bisa ditafsirkan oleh mereka yang memiliki Ruach HaKodesh, yang mengetahui karunia-karunia rohani dan apa yang diajarkan oleh Ruach HaKodesh sendiri. Orang di luar sana, mereka boleh membaca, mencoba menafsirkan semua kata-kata dan firman Tuhan untuk menyerang dan sebagainya, tetapi mereka tidak akan mampu mengetahui pikiran Elohim. Well, Ruach HaKodesh sudah disebut sebagai 7 roh Tuhan yang ada dalam kitab Wahyu, tapi kita belum akan membahas ke sana karena itu terlalu dalam, butuhkan sesi sendiri. Kita akan baca dari Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang tertera dari Lukas 4 ini yang mana mengacu kepada kitab Yesaya, semuanya adalah pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi
yang dilakukan oleh Ruach HaKodesh, yaitu mengurapi dia untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan mereka, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena Yesus berkata, pada saat engkau mendengarnya, maka genaplah nas ini, itu dilakukannya. Nah, kita tahu bahwa hal ini berkaitan dengan Yesaya 11 ayat 2, dikatakan Roh Tuhan ada padanya 7 attributes, ya. Ini adalah Ruach of Adonai, dan ini memiliki 7 attributes. Roh Tuhan akan ada padanya, pertama, roh hikmat kedua, roh pengertian ketiga, roh nasihat dan perkasaan 4 dan 5, roh pengenalan dan takut akan Tuhan 6 dan 7. 7 attributes dari Ruach of Adonai atau Ruach HaKodesh. 7 roh ini adalah pancaran dari Roh Tuhan, yang mana Ruach HaKodesh, yaitu dia sendiri adalah pancaran dari Ruach Adonai, dan semuanya itu berasal dari tahta Tuhan, tahta Elohim, dan diberikan atau datang kepada dunia, kepada kita semua believers, orang-orang yang mau menerima dia, agar kita mengangkut atau menyampaikan kehadirannya secara personal, kehadirannya, kuasanya, dan kebenarannya. Saudara, Ruach HaKodesh inilah juga yang membawa kita bisa intim dengan Bapa, membawa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dia yang berkuasa dan dia memiliki kekuatan, tenaga di seluruh jagat raya. Tetapi dia juga the most gentle and loving. Dia sangat lembut, sangat pengasih. Dia memberikan iman kepada kita agar kita hidup dan menuntun, menyadarkan, dan berbicara di dalam hati nurani kita. Dia juga memberikan peringatan-peringatan, warning. Dia memberikan peneguhan, dia memberikan comfort, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan peace and joy, damai sejahtera dan sukacita. Dia juga membantu kita untuk bertumbuh sampai kepada kedewasaan. Dia memberikan kesanggupan bagi kita untuk melangkah keluar dari diri kita untuk bisa mengasihi orang lain. Saudara, tanpa kesadaran akan adanya Ruach HaKodesh dalam kehidupan kita, maka kita akan lumpuh secara total. Kita tidak bisa berbuat suatu apapun. Kita tidak mungkin beranjak menjadi dewasa. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19, 2 ayat yang berkaitan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Ruach HaKodesh yang diam di dalam kamu, Ruach HaKodesh yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Disinilah kita
mengetahui bahwa kita menampung Ruach HaKodes, sesuatu yang grandeur, sesuatu yang luar biasa, tidak bisa kita uraikan dengan logika manusia. Dia yang selalu mengadakan perkara-perkara besar di dunia ini, dan kita ini tubuh saudara, bait Ruach HaKodes, dia tinggal di dalam saudara. Ketika Yesus keluar dari air waktu dia dibaptis, Ruach HaKodes yang berupa burung merpati turun dan tinggal di dalam dia selamanya. Demikian juga kita saat kita dibaptis, maka dia tinggal di dalam kita selamanya untuk menjadikan kita manusia yang berbeda, manusia yang sungguh-sungguh baru, manusia roh. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini kita mengerti juga bahwa seseorang yang diisi terus-menerus sampai penuh dengan Ruach HaKodes dari dalam hatinya, bahkan di terjemahan lain, dari dalam perutnya, out of your belly, keluar aliran-aliran air. Dari diri saudara, dari dalam saudara, keluar air yang memberikan kehidupan, firman yang berkuasa lewat Ruach HaKodes yang saudara dengungkan lewat hidup saudara, lewat bibir saudara, kepada mereka yang membutuhkan kebenaran, mereka yang haus dan dahaga akan kebenaran. Saudara, saat saudara terbiasa membiarkan diri saudara untuk dipengaruhi oleh Ruach HaKodes dalam hari-hari saudara, maka saudara lama-lama akan berada under the influence of Ruach HaKodes. Saudara akan ada di bawah pengaruh Ruach HaKodes. Contoh, orang yang mabuk, seringkali dia nggak sadar bisa mukul orang. Kalau di Korea saya melihat mereka muntah di jalan, tidur masih pakai dasi, sama sekali nggak tahu malu. Karena apa? Di bawah pengaruh alkohol. Atau saudara yang minum banyak obat, saudara merasa melayang gitu ya, saudara berada di bawah pengaruh obat. Ya. Kalau kita biarkan terus-menerus diisi sampai penuh oleh Ruach HaKodes, maka kita akan berada di bawah pengaruh Ruach HaKodes. Hidup kita akan dikuasai oleh Dia sepenuhnya. Hidup kita nggak lagi diri kita sendiri, tapi sepenuhnya Dia yang menuntun kita. Daud di dalam Mazmurnya yang ke-143 ayat 10 mengatakan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Dia rindu agar Ruach HaKodes menuntun hidupnya di mana dia berada. Lalu kita baca dari Nehemia 9 ayat 20 sampai 21. "Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik
untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan, dan mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Jadi Ruach HaKodes ini akan mengajar mereka. 40 tahun lamanya kau berikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Begitu indahnya pekerjaan Ruach HaKodes. Dia yang juga disebut sebagai feminine figure, dia juga berlaku seperti seorang mama. Dia mengasihi kita, mendandani kita, dia membimbing kita, dia membimbing mereka, menjagai mereka, memberikan makan mana, pakaian tidak rusak, kaki tidak bengkak. Ia mengajar, dia memberikan semua yang baik, air kehidupan buat mereka selama 40 tahun. Saudara, ada pemahaman rabbinikal tentang Ruach HaKodes yang memiliki tingkat personifikasi tertentu, tetapi tetap merupakan kualitas milik Tuhan. Ruach HaKodes adalah milik Elohim sendiri dan merupakan suatu atribut dari Dia. Namun, walaupun Ruach HaKodes itu begitu luar biasanya menakjubkannya, namun ia juga berdiam di antara generasi yang layak. Tentunya dengan frekuensi manifestasi yang sebanding dengan kelayakannya. Itu sebabnya saya rindu untuk mengajar kita dan bersama-sama kita masuk lebih dalam lagi akan kecintaan kita pada Ia, karena dalamnya Ia adalah sedalam isi hati Bapa. Mata air kehidupannya terletak di dalam isi hatinya. Untuk menemukannya, kita harus sama-sama mencari lebih dalam dan di kedalaman. Karena kedalamannya sama dalamnya dengan Dia. Makin kita menyelam, makin jernih air yang kita dapatkan. Untuk masuk lebih dalam lagi, tentunya kita akan masuk di dalam hati kita, di mana Ruach HaKodes ada. Kita menginginkan Dia lebih dari semua, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Apakah hidup saudara menunjukkan tanda-tanda perjalanan yang lebih dalam? Bagaimana saudara tahu bahwa perjalanan saudara sudah lebih dalam dengan Tuhan? Apakah ini perasaan seperti ini bisa dipercaya atau terlalu subjektif? Well, berikut ini akan ada sedikit barometer. Saya tidak bilang semuanya, tetapi ini adalah barometer untuk menolong kita untuk mengambil garis lurus, ya. Yang pertama, pikiran yang selalu Christ-centered. Ini akan menolong kita untuk kita bisa masuk ke kedalaman Tuhan. Yang kedua, mengenal kehendak Tuhan melalui doa dan pelajaran. 3, berjalan dengan cara yang layak bagi Tuhan. Keempat, menyenangkan Tuhan dalam segala hal. 5, menghasilkan buah yang nyata yang dilihat oleh semua orang. 6, meningkatkan pengetahuan tentang Tuhan. Dan 7, menarik kekuatan dengan cara bertekun, sabar dari kekuatannya yang mulia. Ini diambil dari Kolose 1 ayat 11. Yang ke-8, hidup dalam ucapan syukur yang penuh sukacita. I pray that you're worthy of the deeper manifestation of the Ruach HaKodes. Saya berdoa agar saudara layak akan
deeper manifestation of Ruach HaKodesh. Mari kita berdoa. King Father, we are trying so hard to overcome languages issues, translation issues, cultural issues, delusion issues. Sometimes just hard to understand your word or what you mean to say. Abba, tolonglah kami dan sinari kami dengan hakikat natural kami, agar kami selaras dan sejajar dengan Engkau, dengan pikiran-pikiran-Mu, sehingga kami bisa mengerti sebagaimana Engkau mengerti, dan berjalan di dalamnya sebagaimana Engkau berjalan. Kami datang mencoba untuk mengerti the Ruach, apa artinya, karyanya bagi kami, dan bagaimana itu berefek terhadap apa yang kami pilih untuk kami lakukan selagi kami di dunia ini. Ajar kami agar seragam dengan informasi yang Kau sharingkan dengan kami lewat firman-Mu, di mana kami hidup di dunia dalam ketidakpastian. Ruach HaKodesh memberikan kejelasan, di mana terdapat banyak sekali kebingungan, kekacauan. Kiranya Kau membawa damai di dalam dunia penuh dengan kecemasan, dan memberikan kepada kami sukacita di mana sulit untuk didapatkan di dunia ini. Mungkin kami sudah menghabiskan banyak tahun, banyak generasi, banyak abad dengan kesalahan pengertian tentang Kau dan tentang Ruach HaKodesh, dan dengan segala sesuatu tentang Kau. Tolong kupas lapisan-lapisan dari kebingungan kami, Aba, dan berikan kepada kami pencerahan, pandangan yang jelas, dan pendengaran yang jelas, hati yang jernih, pengetahuan akan Engkau dan firman-Mu yang ingin Engkau katakan dan yang memang Engkau katakan yang harus kami lakukan agar kami dapat berkenan di pemandangan-Mu. Kami datang hanya meminta kepadamu, dan kami sangat bersukacita terhadap apa yang akan Kau lakukan di tahun yang baru ini, kemana Engkau akan bawa kami agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam segala jalan kehidupan kami lewat Ruach HaKodesh. Lepaskan, release Roh-Mu secara powerful, dan agar kami berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam Roh-Mu. Kami buka hati kami dengan antisipasi untuk mendapatkan more revelation. Kami tunduk kepada Engkau di dalam otoritas Raja segala Raja, King Jesus, and the coming year, our advocate, our older brother. Amen.